Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Selamat pagi, siang, sore, kapanpun Anda nonton channel saya ini guys, dimanapun, dalam keadaan apapun, saya selalu doakan semoga baik-baik saja, dilimpahkan rezeki dan keberkahan. Dan jangan lupa madang, nera madang semaput, woyo. Kali ini kita membolang di tempat yang satu nggak ada giok, kedua ya jarang sekali batu akik di sini. Jarang, tapi ada. Salah satunya blackjet paling di sini ya. Ketiga, batunya besar-besar. Aliran airnya sangat deras, dingin sekali. Serius, dingin sekali. Jadi pertama kali saya menginjakkan kaki ke air ini serasa air es ya, air dari kulkas. Saya sampai siang-siang panas kayak gini sampai ya beradaptasi dahulu ya. Lalu mau bolang apa di antara ini? Kita bolang di antara batuan ini. Ya, yang jelas di aliran deras seperti ini kita akan akan berharap menemukan sebuah batu yang terkikis oleh aliran air, dan batu itu bernama Suiseki. Ya, jadi tempat pembolangan batu itu tersendiri-sendiri loh guys. Ya, di sini nggak ada giok ya. Adanya di sini bandar bersih petir, batuan kuarsa, marmer, andesit, terus blackjet ada di sini. Ini kita melihat prosesnya ya. Nah, Suiseki itu berasal dari China, terus diadaptasi oleh Jepang ya, sehingga populer di Jepang menjadi sebuah batu hiasan itu kayak bentuk gunung ya. Nih ya, ini juga ini sehingga populer di Jepang menjadi batu-batu unik antik hiasan, dan saat ini sangat digandrungi bahkan di Taiwan, di Cina, di Korea, karena batuan-batuan itu terbentuk benar-benar oleh alam sendiri ya. Tidak peduli itu dari batuan apa, yang penting batunya itu keras, bukan wadas. Kedua, warnanya solid. Ketiga, bentuknya unik ya. Suiseki itu sendiri banyak muncul di berbagai tempat ya. Banyak muncul, bahkan di tempat-tempat yang tidak keluar sungai berbatu akik. Karena untuk masuk dalam kategori Suiseki nomor 1 itu bentuk dan karakter batu. Yang penting batunya keras, warnanya gelap, itu bisa dijadikan material Suiseki ya. Nomor 1 warna yang paling diminati adalah hitam guys. Bentuk-bentuk yang paling diminati adalah bentuk-bentuk alam gunung ya, beserta lembah dan danaunya. Itu bentuk idealnya, bentuk yang banyak dicari orang. Kita bolang di antara ini guys, batunya gede-gede banget ya. Aliran airnya udah pasti melihat sendiri, deras banget ya. Nah ini contoh proses alam yang prosesnya itu tidak cukup 1 tahun 2 tahun, terkikis air sehingga membentuk sebuah gerigis-gerigis ini. Kontur-kontur batu yang tidak rata ya. Ini batu penyusun dasar sungai. Kalau ini terlepas ya, dan terlepasnya itu beruntung membentuk sebuah gunung, dan ditemukan juga dengan keberuntungan, itu akan menjadi sebuah batu yang unik antik guys. Tapi ini belum terlepas dan bentuknya juga belum sempurna ya. Jadi arahnya juga belum sejajar bentuknya. Jadi entah berapa ratus tahun lagi dia akan terlepas dari inangnya atau pokok batunya. Itulah cikal bakal dari sebuah Suiseki. Maka dari itu Suiseki itu dipercaya selain dia buat seni ya, buat seni bebatuan, dia juga dipercaya sebagai pencari sebagai keberuntungan. Karena dari prosesnya itu saja merupakan sebuah keberuntungan, ditemukannya itu saja merupakan sebuah keberuntungan, hasilnya juga merupakan sebuah keberuntungan.
Bayangkanlah ya, proses seperti ini dari jutaan batuan-batuan yang ada di sungai. Ya, saya sambil cerita, itu merupakan sebuah keberuntungan sehingga membentuk sebuah gunung dan pemandangan. Itu keberuntungan yang disajikan oleh alam. Ini kita nemu sebuah semar juga, besar ya guys. Nah, ini ya mirip semar, ya mirip gunung, mirip kadal juga di sini guys. Nah, yang semar kuncung ya menghadapnya ke arah sana. Ini kuncungnya. Nah, ini gendutnya seperti semar guys. Ya. Batu Suseki juga kadang dibanding-bandingkan dengan atau disama-samakan dengan suatu tokoh, hewan atau bentuk-bentuk yang lain guys. Bukan hanya berbentuk alam ya. Bentuk-bentuk hewan seperti manusia kadang ya. Ini ya. Dan sekarang lagi sangat booming digandrungi. Biarpun terkesan sederhana ya. Tidak harus batu yang keras, tidak harus batu yang akik. Nah, ini bentukan ini. Ini juga bagus ini, bentukan kapal dan tebing nih. Oh, berat banget. Wih, ini. Ini bentuk kapal ya. Biarpun terkesan sederhana, tapi batu ini sungguh sangat susah dicari, guys. Serius. Maka dari itu, untuk mendapatkan sebuah suiseki, itu ya nomor satu yang kita harapkan itu keberuntungan yang akan hadir ya, guys. Ini kita nemu blackjet. Ya, sebenarnya ini tadi tertutup oleh lumut-lumut. Cuman tadi ketika mau mulai saya kosok dulu. Ya, kelihatan hijau sedikit banget. Ini adalah blackjet warnanya hijau, guys. Ini blackjet di sini karakternya berbeda dengan yang biasa saya dapatkan. Itu ada lagi batu, nanti kita review, kita sambil bahas ya. Dan sebelum video ini saya buat, saya udah berjalan lumayan jauh dari atas sana sampai sini, guys. Jadi nanti kita sambil nyari lagi, sambil nge-review yang saya taruh di atas seperti ini loh. Ya. Jadi lihat saja apa yang saya temukan nanti. Ya. Jadi Suseki itu sebenarnya itu pecinta batu itu belum tentu suka Suseki. Ya, pecinta batu apalagi yang awal itu belum tentu suka Suseki. Karena untuk menyukai Suseki itu harus punya jiwa seni. Ya, punya nilai seni, punya rasa cinta kepada batuan unik antik. Ya, biasanya kalau orang suka Suseki pasti suka batu, ya. Ya, kalau enggak suka bonsai. Tapi kalau orang suka bonsai belum tentu suka Suseki, belum tentu suka batu. Tapi bisa awal itu dari Suseki dulu. Tapi kalau suka batu, ya. Suka batu itu belum tentu suka Suseki, ya, karena awalnya dari batu. Tapi kalau suka Susekinya itu udah menjalani kecintaan hobi dalam batu, ternyata ada sesuatu yang sangat menarik, yaitu ternyata Suseki itu indah, susah didapat. Nah, biasanya kalau motif suka didapat, susah didapat ya, istimewa ya, itu biasanya orang jadi suka. Karena apa? Manusia itu secara lahiriah itu ya pengen punya sesuatu yang tidak dimiliki orang lain, dan sesuatu itu positif dan banyak diminati orang lain. Itu umum manusia ya, normal. Maka dari itu untuk manusia ya, untuk orang-orang yang punya duit, dia bisa menilai ya kepunyaan orang lain dengan ya duit itu sendiri. Jadi bisa membayarnya dengan duit. Nah, kebanggaan orang yang tidak punya duit kayak saya, nyari menemukan yang disukai oleh orang lain sehingga bisa jadi duit. Itu kebanggaannya orang yang punya duit itu bisa membeli apa yang dia sukai. Jadi saling menguntungkan. Normalnya manusia itu kayak gitu, memiliki sesuatu yang banyak diidam-idamkan orang, tapi hanya yang memiliki itu jarang, hanya dia dan beberapa orang lainnya. Itu salah satunya kebanggaan di Suseki juga kayak gitu, guys. Ya, bukan hanya seni alam, seni keberuntungan ya. Adanya Suseki di depan meja di foto Anda itu suatu keberuntungan. Oke, kita bahas yang ini lagi, guys. Oh, walah ngobrol baik. Ini kita juga jumpa batu di sini. Di sini sebagian batunya licin ya, karena lumut. Kita nikmati aja dulu. Nih, ini sebagian kena matahari, sebagian tidak. Warnanya juga sebagian ada yang pink. Ya. Apakah ini giok? Ya, setelah saya teliti bukan, guys. Karena di sini itu nggak ada. Saya belum menemukan giok sejak dulu sampai sekarang.
giok muda banyak, tapi dia belum ke arah giok ya. Jadi mirip giok tapi nggak tembus kayak gitu. Banyak di sini. Batu lintangnya kuarsanya aja nggak tembus guys. Apa? Tembus tapi hijau. Ada. Saya tadi nemu, tak kalau nanti ketemu lagi tak video ya. Tadi tak taruh lagi masalahnya. Tak kira juga giok. Ini warnanya unik sebenarnya. Biarpun dia bukan giok, dia merupakan batuan yang unik. Ada sebagian dendrit di sini. Ini dendrit guys. Nah ini dendrit ini. Ya. Ini warnanya pink juga. Lalu batu apakah ini kira-kira? Ini adalah batu marble. Bahasa umumnya marble itu marmer guys. Marmer itu banyak sekali bentuknya, banyak sekali. Nemu batu lagi guys. Nanti kita bahas. Banyak sekali macamnya dan model warnanya. Kita nanti sambil nge-review hasil temuan ya. Marble atau marmer. Marble itu bahasa labnya. Ini kayak bulu monyet guys. Nanti coba tak fokuskan dulu. Lah ini nggak bisa fokus. Cepet. Oke guys, nanti aja dulu lah. Beberapa tadi saya ngumpulin, tapi paling saya membawa pulang itu hanya beberapa. Ini bentuk apa ya kira-kira ya? Nanti ada yang lumayan bagus juga di sana, nanti akan saya tunjukkan. Ini juga bentuk-bentuk guys. Ini kalau warna masih di alam ya kayak gini ya. Jadi nanti indahnya nanti ya kita bersihkan, kita perkirakan, kasih tatakan kayak gitu. Ini gunung ya, tapi ya masih kurang, saya belum tak ambil dulu. Ini batunya kayak gini di sini guys. Ada juga batu logam di sini guys. Biasanya kuarsanya dia kalau batu logam, kuarsa besar, ada piritnya dalamnya. Terus ini warnanya dia coklat guys. Nanti lewat mana ini? Saya akan ke atas, saya sambil nge-review ya. Saya akan ke atas coba. Ini kita taruh di atas dulu ya. Nanti sambil pulang sambil dipilih. Kadang motif kristal seperti ini bisa dijadikan sebagai bentuk dari penggambaran air terjun ya. Cuman ini ya belum jadi nih. Ini berdiri kayak gini. Kalau saya pernah punya yang 2 gunung, tengahnya ada air terjun. Pernah persis kayak 2 gunung lukisan. Lah air terjunnya ini kristal kayak gini guys. Pernah dapat kayak gitu guys. Dan itu langsung laku ya. Oh ini apa ini coba. Ini tadi saya lupa. Ini masih kurang ya. Walah malah semplak gitu guys. Dalamnya abu-abu guys. Suseki yang paling bagus itu hitam legam guys. Hitam sehitam-hitamnya. Cuman warna hitam kayak gitu ya sangat susah loh. Sangat susah. Akhirnya kesini karena memang itu sangat susah. Dan ketika dinikmati, sebenarnya orang menikmati itu tidak harus sesuai pakem. Yang pasti harus suka dulu, bangga, itu pantas dinikmati. Tapi kalau apa-apa sesuai pakem yang dibuat itu biasanya, wah ini guys. Ini kayak gini harus nyari bentuk-bentuknya dulu guys. Ya, setelah menemukan sesuatu yang mirip gunung, mirip apa, dipikirkan juga dasarnya. Kalau dasarnya memanjang kayak gini, terus atasnya standar, biasa saja, itu kita lebih baik nyari yang lebih lagi. Kecuali dia dasarnya rata. Itu akan mempermudah proses penatakan, bikin tatakan, atau mengurangi dari space ya. Jadi, kecuali bentuk kayak gini, ini atasnya gunungnya solid. Seperti lukisan gunung 2 gunung, ada danaunya. Itu kayak gini nggak masalah guys. Nanti tatakannya yang ikutin. Tapi kalau kayak gini, ini bentuknya belum istimewa sekali, jadi ya kita tinggalkan aja. Oh ya guys, ini salah satu batu lintang yang mengandung logam yang saya tunjukkan. Ini sebagian warnanya merah. Nah, sebagian ada yang di sini
Ini diketek dalamnya itu putih dan ada piritnya. Ini keras banget loh guys. Nih sebagian ada piritnya. Oke ya guys, kita lanjut. Ini batunya juga gede. Jadi tidak hanya satu di sini, besar banget. Saya dari atas sudah dari tadi guys. Karena Bolang Susaki kalau nggak konsentrasi, kita hanya terlewatkan guys. Rata-rata batu bentuknya sama, cuman garis-garis geret-geret ya. Aliran airnya lebih dalam. Ini kita bisa lihat. Nah ini kayak apa ya? Ini atau kayak gini. Ini juga udah masuk ya. Ini tebing batu ya. Terus ini lembahnya, dan ini juga udah tebing ya. Jadi ini kontur dari penggambaran sudah tebing ya. Ini kayak gini. Nah, ini ada yang naik ke sini ya. Ini yang paling atas dari sudut sini juga bagus. Ini biasanya kalau tebing-tebing kayak gini ada di gurun biasanya. Ini bisa jadi tak bawah, jadi enggak. Nah ini bawah yang saya maksud, itu tidak terlalu ekstrim atau lebih besar daripada yang dijadikan atas. Kecuali atasnya super banget, bawahnya agak besar nggak masalah. Tapi kalau kayak gini ini udah masuk, bawahnya tidak memberatkan, bahasanya kayak gitu. Jadi ketika dibentuk-bentuk juga bagus. Oke, ini sambil jalan, teman ada, saya bawa teman. Saya sekarang itu jarang sendirian guys. Mengingat dan menimbang. Kalau terlalu jauh sendirian itu resikonya gede loh. Ini jauh guys masalahnya. Nah ini batu kayak virus ya. Nih. Bunyinya tidak hanya klonteng. Itu menandakan batu itu keras ya. Ini ada kayak gini motifnya. Ya. Oke. Saya tadi banyak ngumpulin loh. Kita sambil nge-review sambil jalan, sambil membayangkan seperti apa sih medan yang telah saya lalui. Nah, ini sebagian teman juga. Teman lagi turun, saya udah sampai bawah tadi di sana. Teman lagi penasaran bahwa di bawah itu banyak yang bagus-bagus atau bagus banget modelnya, foto-foto buat foto-foto. Lanjut dulu. Oke, kita jalan guys. Ini modenya tak bikin mode yang agak lebih ya. Ini kameranya karena jalannya naik turun banget. Kita bikin apa ya? Gimbalnya ultra. Cuman ya itu kendalanya panas HP-nya. Ya gini-gini susah fokus kayak gini. HP ini punya gimbal loh guys. Iya. Vivo X50 awal-awal keluar itu keren. Satu-satunya HP yang punya gimbal. Tapi makin kesini karena udah tua ya. 2 tahun yang lalu guys. Bahkan masih garansi kemarin 2 tahun. LCD-nya kena juga masih garansi. Wow yo. Ini salah satu temuan hari ini kita ya. Wih. Ini keren guys. Coba Anda lihat. Bisa fokus enggak ya? Bisa lah, semoga saja. Ini kita bayangkan kita itu kecil ya. Ini kita sedang berada di drone. Wih. Kita bisa membayangkan ini kita jumpa berbentuk seperti pegunungan yang ada di gurun. Lebih tepatnya di California apa ya? Nevada apa gimana ya? Kan kayak gini. Wih. Keren ya guys. Nih. Ini kita jumpa yang agak bagus. Bawahnya juga bagus. Atasnya juga membentuk karakter. Wih. Berkarakter ya. Proses pencariannya lebih lama dari batu akik guys. Karena sebagian tadi itu hanya terlihat hanya atasnya saja dan bawahnya itu kelihatan masih basah ya. Itu yang tertanam di air. Ya. Ini seperti apa ya guys? Nah, ini kalau kita kecil, ini kita akan menyadari bahwa itu keren. Nah, ini kan penggambaran dari sebuah pegunungan di sebuah gurun. Masalahnya kalau gunung-gunung bukan di gurun nggak kayak gini guys. Gunung nggak di gurun, dia ada tanaman-tanamannya dan biasanya dia bukan berupa batuan, tapi berupa tanah sehingga bentuknya segitiga. Kalau ini enggak, ya warna dasar abu-abu tua, ya cantik juga ya. Ini dari sini nih keren ini. Wih mantap ya. Ya ini salah satu temuan hari ini, ya.
Keren juga ini. Wih. Ya. Panjangnya, beratnya sih antara 30 kilo, 35. 2 kiloan. Sekitar 50 cm panjangnya, guys. Kalau saya di Suseki itu belum terlalu ini ya. Belum terlalu berpengalaman, cuman ya tahu lah batuan-batuan bentuk itu aja. Ya, ini keren ya, guys. Ini kita bisa tanam segini nih. Ini dibikin tatakan segini. Ini akan kelihatan kontur lebih menarik lagi, seakan-akan di bawahnya itu ada semacam lorong. Kedua, ini akan terlihat seperti garis-garis yang terbentuk ketika digurun itu, garisnya terbentuk oleh angin dan pasir, guys. Bukan seperti ini oleh air. Nah, itu kan keberuntungan itu ada di situ. Ada batu yang di sungai yang seperti menyerupai pegunungan di gurun. Ini miniatur pegunungan yang ada di gurun yang dibuat oleh alam, ya. Nah, oke ya, keren ya. Ada lagi, guys, bukan hanya ini, guys. Ada lagi yang saya nemu tadi, bentuknya itu seperti sound the ship. Nih. Ini udah tak kumpulkan tadi. Bentuknya ini seperti sound the ship. Coba kita bayangkan. Ini asli ya. Bahan material hampir sama. Ini kalau kita melihat dari jarak segini, ini kayak semacam apa ya? Kayak ini hewannya Avatar itu loh, yang bisa terbang, yang di film kartun itu. Dia kan sangat gemuk ya. Nah, ini apa? Pantatnya, ini atasnya. Ini kayak hewannya Avatar. Siapa itu namanya ya? Sound the ship apa ya? Kalau dari sini juga seperti itu. Kalau dari sini terlihat ada semacam kayak kakinya loh, guys. Ini kayak kaki. Ya, ini kayak muka. Inilah batuan-batuan yang ditemukan di alam loh, guys. Ini pembolaan kali ini, guys, kita nemu kayak gini. Ya. Ini paling yang nanti dibawa pulang ini ya, super saya suka sekali. Alhamdulillah. Ini prosesnya dari pagi sampai sore, ini udah sore hari. Dan masih banyak lagi loh, guys. Itu. Cuman yang kayaknya yang terbaik ini, ada beberapa yang di sana nanti. Itu bentuknya juga unik ya. Oke, kita akan jalan lagi, bro. Oh ya, guys, saya nemu buah kayak gini. Ada yang tahu ini buah apa, guys? Ini ada yang tahu ini buah apa? Bentuknya itu sih seperti buah mundu, tapi kayaknya bukan loh. Saya makan takut melet-melet di sini. Teman sih bilang ini bentuknya kayak apel juga, kayak buah mundu, warnanya kuning. Kalau udah tua kayak gini, ini udah bosok ya. Ini kuning, ini udah mateng. Seperti mundu, tapi kata teman itu beracun. Apa iya ya, guys? Ini seperti apel, seperti bidara juga. Ini seperti apel ini. Saya tuh suka buah loh, guys. Jadi jangan itu ya. Jadi kalau jumpa buah di hutan itu bawahnya pengen makan, pengen cicipi. Itu karena karakter saya memang sangat suka buah-buahan. Ini apa ini coba? Ada space di sini, guys. Saya harus teliti di sini. Oh, space ini kayak gini. Ya. Oke, kita jalan lagi. Itu ada lagi itu. Nyari Suseki itu nggak gampang, guys. Kalau Anda bisa search di Google Suseki terbaik, itu bentuknya hampir sempurna ya. Ya, seperti gunung dan uratnya itu seperti gunung lah, itu hampir sempurna. Ini biasa saja ya. Ini teman yang angkat. Tapi untuk dapat kayak gitu dan untuk tahu harganya itu ngeri, guys. Suseki itu tembus miliaran, guys. Ya, karena batu itu memang hobi yang biasa dinikmati internasional, bahasanya kayak gitu. Jadi kalau Anda baru suka sekarang, itu Anda bukan orang yang pertama kali suka di Indonesia. Itu di Indonesia itu banyak Suseki yang ratusan juta ya. Jadi udah banyak temennya kayak gitu. Itu teman saya itu, petantang petenteng itu. Dia petantang petenteng, dia aslinya lapar ya. Nah itu. Aslinya kencoten, nih gayanya petantang petenteng. Oke dulu ya, guys. Ini kita mau lanjut lagi.